Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita meneruskan pelajaran bahasa Indonesia. Kalimat efektif, tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sudah selesai berdoa. Silakan anak-anak siapkan diri, siapkan alat tulis, buku paket, dan juga alat tulis yang kita gunakan untuk mencatat dan mengerjakan soal. Kita langsung saja, silakan anak-anak simak. Pengertian kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok, pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, SPOK itu adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah orang atau tokoh. Predikat adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Misalnya mendengarkan, menulis, berlari, duduk, minum, makan. Nah, itu adalah kata kerja, sesuatu yang kita lakukan. Kemudian objek adalah kata benda, sesuatu yang dikerjakan oleh predikat. Jadi kita misalnya menulis soal. Nah, soal itu adalah objek yang dilakukan oleh kata kerja. Misal makan pisang, berarti pisang adalah objek. Kemudian keterangan adalah hal yang menerangkan waktu. Waktu itu bisa siang, sore, malam. Kemudian suasana itu biasanya sedih, hening, ramai, atau mencengkam. Kemudian menerangkan tempat. Tempat itu biasanya di mall, di sekolah, di halaman, di taman, dan lain-lain. Nah, kita perhatikan contoh unsur SPOK ya. Laila mengerjakan soal matematika tadi siang. Kita kupas unsur yang ada pada kalimat ini ya. Unsur apa saja? Kita lihat Laila. Laila ini adalah tokoh atau orang, berarti dia adalah subjek. Kemudian mengerjakan ini adalah sesuatu yang dilakukan. Berarti dia termasuk predikat. Oke, kemudian soal matematika. Sesuatu benda yang dikerjakan oleh predikat. Berarti ini adalah objek. Kemudian siang, tadi siang itu adalah keterangan waktu. Nah, paham ya? Ini pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya atau belum ya? Kalau belum nanti kita catat. Kemudian untuk lebih memahami pengertian kalimat efektif, pokoknya kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami orang lain dengan tepat. Ya, jadi kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Jadi tidak bermakna ganda. Kalau orangnya yang kalian ajak ngomong itu tidak nyambung, mungkin kalimat yang kalian ucapkan itu berarti bukan kalimat efektif. Ya, nah kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oke, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami. Nah, kalau kalimat pengertiannya secara benar, berarti kalimat yang mengandung gagasan pokok pembicara yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, kemudian lanjut. Ciri-ciri dari kalimat efektif. Ada 5. Pertama, memiliki unsur penting. Unsur tadi yang SPOK tadi. Tapi tidak harus semua. Minimal ada subjek dan predikat.
predikat, ada tokoh dan ada kata kerja. Kemudian yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang diterapkan. Kemudian yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, pakai kata baku, pakai unsur yang SPOK tadi ya. Kemudian yang empat, menggunakan diksi. Diksi itu artinya pilihan kata. Diksi itu artinya pilihan kata, memakai pilihan kata yang tepat. Kemudian yang kelima, memperhatikan penghematan kata. Nah, kita lihat contoh mengubah kalimat efektif menjadi kalimat tidak efektif. Perhatikan baik-baik ya. Kalimat tidak efektif. Saya suka membaca dan suka bernyanyi. Di sini ada dua kata, suka, suka, ya. Nah, ini tidak boleh ada dua kata yang sama dalam satu kalimat. Jadi tidak boleh ada dua kata yang sama dalam satu kalimat. Kita hapus satu, ya. Kita hapus yang belakang. Jadi, diubah seperti ini. Saya suka membaca dan bernyanyi. Contoh yang kedua, guru baru mengajar bahasa Inggris. Nah, ini kan kita nggak paham ya maksudnya guru baru mengajar bahasa Inggris. Ini guru yang baru atau guru sedang mengajar. Guru baru mengajar bahasa Inggris. Ini guru baru atau guru sedang mengajar bahasa Inggris. Ada dua makna. Nah, ini tidak efektif ya. Yang efektif kita ubah seperti ini. Kita berikan kata sambung. Guru yang baru mengajar bahasa Inggris. Berarti guru yang baru berarti ini adalah guru baru. Guru baru itu berarti guru yang mungkin anyar nang kono gitu ya. Berarti guru yang baru mengajar bahasa Inggris. Kemudian contoh yang ketiga. Para siswa-siswa belajar kelompok di taman. Para ini sudah menunjukkan banyak. Jadi kalau ada kata para itu sudah menunjukkan adanya banyak orang atau banyak tokoh ya. Jadi siswa-siswa ini sudah menandakan lebih dari satu. Ini berlebihan sekali. Para itu sudah menunjukkan banyak. Siswa-siswa juga menunjukkan lebih dari satu. Jadi harus kita hapus salah satu. Bisa para yang kita hapus. Jadi kalau para yang dihapus, ini jadi kalimatnya menjadi seperti ini. Siswa-siswa belajar kelompok di taman. Atau kalau yang dihapus itu siswa, berarti menjadi para siswa belajar kelompok di taman. Ya, begitu cara mengubahnya. Kemudian, dalam pembangunan gedung itu membutuhkan biaya banyak. Anak-anak perhatikan ya, kata hubung atau kata sambung tidak boleh mengawali kalimat. Nah, kata hubung atau kata sambung itu ada ini. Salah satu contohnya dengan, dari, dan, dalam, yang, di. Itu tidak boleh mengawali kalimat. Nah, ini ada dalam, berarti tidak boleh mengawali kalimat. Jadi, kalimatnya adalah pembangunan gedung itu membutuhkan banyak biaya. Nah, kemudian pagi ini amat sangat dingin sekali. Amat sangat sekali. Ini kan maknanya banget sama-sama banget gitu toh, amat sangat sekali. Nah, ini berlebihan, kita hapus dua ya. Pagi ini dingin sekali. Atau kalau sekali dihapus, sangat dihapus, pagi ini amat dingin. Atau kalau yang dihapus itu amat, berarti pagi ini sangat dingin. Tidak perlu berlebihan. Koyone adem banget iki saiki. Bener-bener adem banget. Nah, itu tidak efektif. Kita cukup mengucapkannya sekali saja. Pagi ini sangat
dingin. Oke, lanjut. Yang menjadi sebab bocor adalah paku. Nah, ini ada kata yang. Yang ini juga tidak boleh mengawali kalimat, ya. Berarti kita hapus, kita ubah penyebab bahan bocor adalah paku. Menjadi sebab menjadinya dihapus saja ya, atau boleh diubah menjadi penyebab diubah menjadi paku adalah penyebab ban bocor. Ya, begitu cara mengubahnya, ini diingat-ingat. Ya, itu adalah beberapa contoh dari kalimat tidak efektif yang kita ubah menjadi kalimat efektif. Semoga mudah dipahami ya. Bahasa Indonesia itu adalah pelajaran yang mudah, tetapi butuh yang namanya ketelitian, ketelatenan, dan mau membaca. Ya, itu kuncinya bahasa Indonesia. Ya, tidak bisa kita buru-buru, yang penting selesai, yang penting dikirim. Tidak seperti itu, nggih. Oke, kita lanjutkan ke tugas. Tugas yang pertama, menuliskan materi yang disampaikan, yang Bu Rima sampaikan tadi, ditulis di buku tulis dengan rapi. Kenapa ya Bu Rima itu selalu meminta ditulis? Karena materi di LKS atau di buku tema itu kadang-kadang belenjah-belenjah, ya. Jadi mungkin kalian ada beberapa yang tidak suka baca. Tidak suka juga mencari. Maka dari itu kalian menuliskan di buku tulis. Karena menulis itu adalah 6 kali mengingat. Ya, dengan menulis kalian bisa mengingat. Aku mbien tahu nulis kae lho nang buku tulis, tak golekani. Ya, untuk memudahkan kalian belajar, ya. Kemudian materi yang kalian tulis ini nanti juga difoto dan dikirimkan. Kemudian tugas yang kedua, ubahlah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif dari soal di bawah ini. Ada A, B, C, D, E, F. Ya, ada 6 soal, kalian kerjakan, ditulis soalnya, nggih, didengarkan nggih, ditulis soalnya, kemudian ditulis kalimat efektifnya. Di buku tulis kalian masing-masing cukup difoto, nggih. Kemudian ingat bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami orang lain. Atau pokoknya kalimat yang mudah dipahami. Jadi ubahlah kalimat ini menjadi kalimat yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.